Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalve, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Salam dan bahagia. Salam guru penggerak. Kita terus tergerak, bergerak dan menggerakkan. Tetapi jangan lupa merintis, menumbuhkan, dan yang paling penting adalah merawat. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Tugas 3.2.G.1 Ruang kolaborasi modul 3.2 Forum diskusi 2 Pemimpin dalam pengelolaan sumber daya oleh kelompok 2. Perkenalkan anggota kelompok 2. Yang pertama Ibu Maria Yasinta Wea SPD. Yang kedua saya sendiri Yohanes Yoseblaus SPD. Dan yang ketiga Ibu Eufrasia Ebo WG SPD. Sedang mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 11 kelas 1147 asal Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tujuan pembelajaran khusus. Calon guru penggerak dapat mengidentifikasi berbagai sumber daya di daerah untuk sekolahnya dan strategi pemanfaatannya secara efektif. Identifikasi aset atau modal utama dan pemanfaatannya di suatu wilayah SMA N 1 SOA. Modal aset yang pertama modal manusia, yang kedua modal sosial, yang ketiga modal fisik, yang keempat modal politik, yang kelima modal agama dan budaya, yang keenam modal lingkungan atau alam, yang ketujuh modal finansial. Modal manusia yang pertama adalah kepala sekolah. Manfaat kepala sekolah sangat berperan aktif dalam memimpin lembaga pendidikan, mengelola sumber daya, menciptakan budaya sekolah yang positif, membuat kebijakan yang penting, adil dan bijaksana, transparan, mendukung pembangunan kompetensi profesionalisme guru, mendorong inovasi, dan menjalin kemitraan, berkolaborasi dengan komunitas, memastikan proses pembelajaran berkualitas, memajukan pendidikan di sekolah sesuai visi misi yang bisa menjawab kebutuhan peserta didik. Pendaya gunaan sumber daya sekolah secara maksimal dan optimal. Mengelola perubahan dan pengembangan sekolah menuju organisasi pembelajaran yang efektif, efisien. Menciptakan budaya dan iklim sekolah yang kondusif, aman dan nyaman, serta inovatif bagi pembelajaran peserta didik. Modal manusia yang kedua adalah guru. Manfaat guru adalah sangat berperan aktif dalam menyampaikan pengetahuan, kemampuan mendidik, membimbing, mengajar, dan melatih, keterampilan mengembangkan sosial dan emosional kepada peserta didik, serta menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan mendukung. Guru memberikan umpan balik lewat nilai kemajuan belajar,
menginspirasi minat dan motivasi belajar, serta menyesuaikan metode model pembelajaran berdasarkan bakat minat dan dapat melayani sekaligus memenuhi kebutuhan individu peserta didik sehingga dapat melahirkan generasi emas. Dengan adanya 3 orang calon guru penggerak yang sedang mengikuti pendidikan dan 4 orang calon guru penggerak yang lagi antri untuk mengikuti pendidikan, merupakan rekan sejawat di SMA N1 SOA, menjadi modal atau aset yang memiliki nilai guru penggerak, yaitu mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, serta berpihak pada peserta didik. Tentu kehadiran calon guru penggerak di SMA N1 SOA sangat bermanfaat, mampu senantiasa mendorong dirinya sendiri dan rekan sejawat untuk melakukan aksi serta mengambil tanggung jawab, menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi antara guru, mewujudkan kepemimpinan peserta didik. Modal manusia yang ketiga adalah murid. Manfaat murid adalah memainkan peran yang sangat penting dan mendasar. Mereka adalah individu yang terlibat langsung dalam proses belajar dan menjadi fokus utama dari semua kegiatan pendidikan. Untuk memahami sepenuhnya bagaimana pendidikan berlangsung, penting untuk mengenal lebih dalam serta bagaimana mereka berkontribusi terhadap tujuan pendidikan. Peserta didik tidak hanya sekedar menerima informasi, tetapi mereka juga berperan aktif dalam membentuk dinamika proses belajar mengajar dan kegiatan di sekolah ataupun di masyarakat, memberikan umpan balik kepada guru, serta berkontribusi pada komunitas melalui kolaborasi dan interaksi sosial. Peserta didik berperan penting dalam perkembangan dan peningkatan prestasi untuk dinamika lingkungan belajar yang optimal. Mereka dapat berasal dari berbagai latar belakang, bakat minat yang berbeda-beda, dengan kelebihan serta kekurangan yang mereka miliki. Begitu banyak beraneka ragam, ini menambah kompleksitas dalam mendesain dan menerapkan metode pendidikan yang efektif. Manfaat peserta didik dapat menerima pengetahuan, bertugas untuk menyerap informasi dan pengetahuan yang diajarkan oleh pendidik. Ini merupakan bagian utama dari tujuan pendidikan. Aktif berpartisipasi. Selain menerima informasi, juga diharapkan aktif berpartisipasi dalam proses belajar mengajar. Ini termasuk berinteraksi dengan materi, berdiskusi, dan melakukan tugas-tugas yang diberikan dengan penuh tanggung jawab. Mengembangkan keterampilan pendidikan tidak hanya tentang pengetahuan, tetapi juga tentang pengembangan keterampilan praktis dan sosial, tetapi perlu mengembangkan keterampilan untuk kesiapan di masa depan yang lebih baik. Modal manusia yang keempat adalah tenaga kependidikan. Manfaat tenaga kependidikan atau pegawai di sekolah berperan aktif dalam mendukung proses pendidikan, mengelola administrasi, menyediakan, memberikan dukungan sekaligus memastikan operasional teknis, membantu kelancaran pelayanan dan implementasi kurikulum dan kebijakan, penyusunan program kerja tata usaha, pengelolaan dan pengarsipan surat-surat masuk dan surat keluar, pengurusan administrasi sekolah, buku induk, buku klaper, pembinaan dan pengembangan karir pegawai tata usaha sekolah, penyusunan administrasi sekolah meliputi pendidik dan tenaga kependidikan,
penyusunan dan penyajian data atau statistik sekolah secara keseluruhan, mengkoordinasikan dan melaksanakan laporan pelaksanaan secara berkala, memperlancar administrasi siswa seperti kebutuhan atas surat keterangan kelakuan baik, laporan pendidikan, dan ijazah. Modal manusia yang kelima adalah orang tua atau wali murid. Manfaat orang tua atau wali murid adalah berperan aktif dalam mendukung pendidikan anak dengan terlibat aktif, bangun komunikasi yang baik dengan guru, kepala sekolah, dan unsur pendidikan, memberikan dukungan sosial emosional, berpartisipasi dalam kegiatan sekolah, membiayai pendidikan anak, membantu meningkatkan prestasi anak, membangun hubungan baik antara orang tua, anak, dan guru, memantau, membimbing proses belajar anak baik di rumah maupun di sekolah, mendukung peningkatan kualitas prestasi anak dan sekolah baik intra maupun ekstra. Modal manusia yang keenam adalah komite sekolah. Manfaat komite sekolah adalah berperan aktif dalam mendukung sekolah, pengembangan sumber daya, peningkatan dana atau anggaran lewat iuran komite, membangun kemitraan, dan bekerjasama lewat keterlibatan pengurus komite dan orang tua wali murid untuk membantu sekaligus memastikan penggunaan sumber daya yang efektif, efisien, serta transparan dan optimal untuk kegiatan dan program sekolah yang dapat memenuhi kebutuhan peserta didik dalam meningkatkan prestasi serta pengetahuan dan keterampilan sesuai bakat minat, sesuai perkembangan zaman dan kodrat alam. Komite sebagai lembaga pemberi pertimbangan atau advisory agency dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan. Komite juga sebagai lembaga pendukung atau supporting agency, baik yang berwujud finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan. Modal manusia yang ketujuh adalah pengawas sekolah. Manfaat pengawas sekolah berperan aktif dalam mengawasi, memantau, dan mengevaluasi kualitas serta mutu pendidikan, sekaligus memastikan kepatuhan terhadap kebijakan dan standar pendidikan, serta memberikan dukungan dan bimbingan kepada kepala sekolah, guru, dan peserta didik agar mereka dapat menjalankan peran masing-masing dengan penuh tanggung jawab. Pengawas juga berperan dalam mengidentifikasi kebutuhan dan perbaikan, serta memberikan pelayanan berupa coaching, supervisi akademik. Peran pengawas sekolah menjadi salah satu agenda perubahan yang diperlukan untuk mendukung langkah transformasi, serta mewujudkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik melalui siklus pendampingan yang profesional, terencana dan strategis, bertahap dan mandiri, berkolaborasi, kesetaraan, dan berbasis evaluasi. Modal manusia yang ke-8 adalah masyarakat. Manfaat masyarakat adalah berperan dalam mendukung sekolah dengan menciptakan lingkungan yang aman, nyaman bagi keberlangsungan pembelajaran di sekolah. Masyarakat bisa terlibat aktif dalam kegiatan dan penyediaan informasi serta pengalaman praktis, berkolaborasi dalam program pendidikan, serta mengawasi kebijakan, berpartisipasi, pengembangan dan peningkatan kualitas pendidikan yang dapat memenuhi kebutuhan peserta didik. Modal sosial yang pertama adalah visi dan misi sekolah. Visi dan misi sekolah merupakan gambaran masa depan sekolah. Visi adalah pernyataan singkat namun maknanya yang mencerminkan cita-cita atau kondisi ideal
yang ingin dicapai oleh sekolah dalam jangka panjang. Visi seringkali berfokus pada hasil yang ingin dicapai. Visi sangat berperan dan bermanfaat dalam menentukan arah tujuan, sumber inspirasi dan motivasi, serta dapat membangun identitas sekolah. Misi adalah pernyataan yang konkret yang menjelaskan bagaimana visi tersebut yang akan dicapai. Manfaat misi adalah rencana, tindakan, fokus pada prioritas dan evaluasi serta pengukuran kinerja. Modal sosial yang kedua adalah kepanitiaan di sekolah. Manfaat dari kepanitiaan di sekolah adalah memfasilitasi, berkolaborasi, berpartisipasi aktif dari berbagai pihak dalam komunitas sekolah untuk mensukseskan kegiatan tertentu. Modal sosial yang kedua adalah kepanitiaan di sekolah. Manfaat dari kepanitiaan di sekolah adalah memfasilitasi, berkolaborasi, berpartisipasi aktif dari berbagai pihak dalam komunitas sekolah untuk mensukseskan kegiatan tertentu. Modal sosial yang ketiga adalah kegiatan komunitas belajar. Manfaat komunitas belajar seperti KKG, MGMP, Kombel di sekolah adalah mendorong pengetahuan dan berbagi praktik baik, berkolaborasi, memperkuat jaringan organisasi profesionalisme untuk meningkatkan kompetensi, memfasilitasi interaksi, mengedukasi, dan mengintegrasikan pembelajaran, serta dukungan kolektif agar menciptakan kualitas pembelajaran yang menyenangkan, menarik, dan berpihak pada murid sehingga guru merdeka, murid bahagia. Modal sosial yang keempat adalah kegiatan PGRI. Manfaat PGRI sebagai wadah yang advokasi atau bantuan dan dukungan bagi guru dalam memperkuat solidaritas profesi serta memperjuangkan hak dan kesejahteraan guru yang berdampak pada pengelolaan sumber daya pendidikan. Organisasi profesi adalah untuk meningkatkan profesionalisme guru, meningkatkan harkat dan martabat profesi guru, menjamin hak dan kewajiban profesi guru, meningkatkan kecakapan profesi guru, serta meningkatkan profesi dan karir guru, melindungi guru dari tindakan yang tidak bijaksana serta tidak adil dan diskriminasi. Modal sosial yang kelima adalah tata tertib atau budaya positif di sekolah. Manfaat tata tertib atau budaya positif yang diterapkan di sekolah akan menumbuh kembangkan karakter baik dan nilai-nilai positif yang akan dijadikan pengalaman perjalanan anak ketika menjadi pelajar di sekolah. Pembudayaan karakter merupakan langkah awal untuk membentuk perilaku setiap individu atau anak didik sebagai bentuk tanggung jawab yang harus dinyatakan dalam kehidupan sehari-hari dengan cara mengawali perubahan paradigma, terutama pengontrolan diri, sehingga akan terwujud manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis, serta bertanggung jawab kepada diri, masyarakat, maupun bangsa. Modal sosial yang keenam adalah rapat dinas. Manfaat rapat dinas adalah meningkatkan komunikasi dan koordinasi antara pengelola sekolah dengan pemerintah untuk memperkuat kerjasama dalam perencanaan serta pengambilan keputusan dan memastikan kesepahaman dalam pengelolaan sumber daya yang optimal, transparan, efektif agar dapat memenuhi kebutuhan peserta didik. Modal fisik yang pertama adalah fasilitas pendidikan. Manfaat fasilitas pendidikan seperti ruang kelas, laboratorium, dan perpustakaan merupakan tempat yang dapat mendukung keberlangsungan
proses belajar mengajar yang aman, nyaman, menyenangkan, dan berkualitas sehingga dapat mengembangkan keterampilan sesuai bakat minat dan potensi yang ada pada peserta didik agar dapat memenuhi kebutuhan individu. Modal fisik yang kedua adalah peralatan dan teknologi. Manfaat peralatan dan teknologi dalam hal ini komputer, laptop, proyektor, LCD, HP, internet, orbit adalah sebagai sumber dan media belajar serta perangkat lunak pendidikan yang memperkaya metode pengajaran dan mendukung pembelajaran berbasis teknologi dan memfasilitasi interaksi yang lebih dinamis antara guru dan murid sehingga menunjang pembelajaran yang berkualitas, menarik, menyenangkan, dan berpihak pada murid. Modal fisik yang ketiga adalah fasilitas olahraga. Manfaat fasilitas olahraga adalah dapat mendukung kegiatan ekstrakurikuler, meningkatkan kesehatan, membangun kerjasama, mengembangkan bakat minat peserta didik untuk meraih prestasi di bidang olahraga baik tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi, bahkan nasional. Modal fisik yang keempat adalah fasilitas seni dan kreasi. Manfaat fasilitas seni dan kreasi adalah dapat mendukung kegiatan ekstrakurikuler, meningkatkan, membangun kolaborasi, mengembangkan bakat minat peserta didik untuk meraih prestasi di bidang seni dan kreasi baik tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi, bahkan nasional. Modal fisik yang kelima adalah infrastruktur sekolah. Manfaat infrastruktur sekolah seperti ruang guru, ruang kepala sekolah, ruang tata usaha, ruang OSIS, WC, ruang bakasek, aula adalah dapat mendukung operasional sekolah, memastikan keberlangsungan dan keberlanjutan kegiatan pendidikan dengan memberikan tempat yang aman, nyaman, menyenangkan baik bagi peserta didik, kepala sekolah, guru maupun pegawai. Modal finansial yang pertama adalah dana BOS. Manfaat dana BOS ini dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui pemeliharaan dan perbaikan sarana dan prasarana sekolah, pemenuhan kebutuhan siswa, serta pengembangan fasilitas yang mendukung pembelajaran. Dana BOS dapat digunakan secara transparan, efektif, optimal, dan dapat menunjang sekaligus memenuhi kebutuhan bakat minat peserta didik agar dapat meraih prestasi serta meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas agar lebih menarik, menyenangkan, dan berpihak pada murid. Modal finansial yang kedua adalah dana komite. Manfaat dana komite merupakan uang atau biaya pendidikan anak atau uang sekolah yang diberikan oleh orang tua wali murid mendasari keputusan rapat umum komite yang melibatkan pengurus komite, orang tua wali murid, kepala sekolah, bapak ibu guru dan pegawai, dinas pendidikan, pemerintah desa, pemerintah kecamatan, tokoh masyarakat, dan dana ini dapat digunakan untuk membayar gaji guru dan pegawai honorer, meningkatkan kualitas pendidikan melalui pemeliharaan dan perbaikan sarana dan prasarana sekolah, pemenuhan kebutuhan siswa, serta pengembangan fasilitas pendukung pembelajaran. Dana komite dapat digunakan secara transparan, efektif, optimal, dan dapat menunjang sekaligus memenuhi kebutuhan bakat minat peserta didik agar dapat meraih prestasi. Modal alam yang pertama sumur bor atau sumber air sumur bor. Manfaat modal alam dalam hal ini sumur bor yaitu menghasilkan air untuk kebutuhan hidup baik manusia maupun menyegarkan tanaman yang ada di lingkungan sekolah. Selain itu, memenuhi kebutuhan di WC, kamar mandi, serta bisa digunakan untuk pembangunan fisik. Selain tidak kekurangan air, juga bisa dimanfaatkan untuk media pembelajaran,
bagi materi tertentu untuk memenuhi kebutuhan peserta didik. Modal alam yang kedua adalah taman area hijau. Manfaat taman dan area hijau selain untuk kegiatan belajar di luar ruangan, juga untuk pertukaran oksigen serta meningkatkan keterlibatan belajar peserta didik yang mendukung tentang pembelajaran, ekosistem, dan lingkungan sekitar. Modal alam yang ketiga adalah lahan tanah. Manfaat lahan tanah selain digunakan untuk pembangunan fisik, juga digunakan untuk proyek pertanian sekolah seperti kebun sekolah dan kegiatan pembelajaran di luar ruangan untuk meningkatkan keterampilan praktis siswa serta memungkinkan pembelajaran pertanian berkelanjutan termasuk kegiatan P5. Modal alam yang keempat adalah lahan persawahan. Manfaat lahan persawahan yaitu menawarkan kesempatan kepada peserta didik untuk mempelajari praktik pertanian produksi pangan dan teknologi pertanian, serta memberikan pengetahuan dan pengalaman langsung dalam pengelolaan sumber daya alam dan ekosistem berbasis pertanian. Modal politik yang pertama adalah sinergi dengan puskesmas terdekat. Manfaat sinergi dengan puskesmas terdekat untuk meningkatkan program kesehatan peserta didik, termasuk pemeriksaan kesehatan secara rutin, edukasi, memberikan pil tambah darah bagi siswi putri, imunisasi, serta meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan komunitas sekolah lewat budaya menjaga kebersihan diri dan lingkungan serta sosialisasi tentang budaya hidup sehat. Modal politik yang kedua adalah sinergi dengan Polsek dan Babinsa terdekat. Manfaat sinergi dengan Polsek dan Babinsa terdekat untuk meningkatkan keamanan sekolah, mendapatkan dukungan dalam menangani masalah kriminal, menjaga Kamtibmas, dan program-program edukasi lainnya, serta memberikan sosialisasi dan pembekalan bagi siswa-siswi yang memiliki bakat minat untuk menjadi TNI dan Polri. Modal politik yang ketiga adalah sinergi dengan anggota DPRD. Manfaat sinergi dengan anggota DPRD yaitu mewakili dan menyuarakan aspirasi serta kepentingan rakyat, menampung aspirasi masyarakat, sekaligus menyiapkan anggaran yang berhubungan dengan pendidikan. Modal agama yaitu tempat ibadah di sekolah seperti musola dan tempat ibadah lainnya. Manfaat tempat ibadah seperti musola dan tempat ibadah lainnya selain tempat untuk berdoa, juga memfasilitasi program pendidikan agama dan toleransi antara umat beragama yang lebih mendalam, berkolaborasi dalam kegiatan keagamaan, dan pembinaan karakter siswa. Selain itu, mendukung pengajaran dan pembelajaran yang dapat meningkatkan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama di kalangan siswa, serta memperkuat fondasi moral, etika, dan pergaulan. Modal budaya. Praktisi seni dan lingkungan budaya seperti Sagi, Dero, Kiki, Sapu, Rori Bitu, dan lain-lain. Manfaat modal budaya seperti praktisi seni dan lingkungan budaya Sagi, Dero, Kiki, Sapu, Rori Bitu, dan lain adalah menciptakan atmosfer yang mendukung pembelajaran tentang nilai-nilai tradisi dan kebiasaan yang diwarisi oleh leluhur nenek moyang, di mana budaya serta memperkaya pengalaman pendidikan dan pengenalan terhadap berbagai aspek budaya dengan memperluas wawasan dan toleransi siswa. Selain itu, seni dan budaya dapat mewarisi keahlian khusus kepada peserta didik untuk belajar dalam bidang seni dan memperkaya kurikulum dengan pengalaman praktis dan teknik seni yang mendalam, serta menginspirasi kreativitas dan ekspresi serta apresiasi di kalangan peserta didik.
Terima kasih, salam dan bahagia, salam guru penggerak. Kita terus tergerak, bergerak dan menggerakkan, tetapi jangan lupa merintis, menumbuhkan, dan yang paling penting adalah merawat. Tuhan pasti akan memberi jalan, ruang, waktu, serta tempat kepada siapa saja yang punya rencana dan niat baik. Salam dari kelompok 2. Yasinta Onis Efrasia.